Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat Danis Baik, apa kabar? Pada pagi ini, cuaca agak mendung teman-teman. Saya telah sampai di tempat biasalah, di hutan kota Srengseng. Tadi malam saya berpikir ya, mengenai sesuatu lah yang menarik barangkali untuk dibahas, mengenai cinta teman-teman. Cinta itu sesuatu yang sifatnya universal ya. Bisa berlaku kepada sesama, kepada binatang, kepada alam, kepada benda-benda, kepada hobi gitu. Nah ini teman-teman, yang saya pikirkan adalah saya ya memang terus terang mencintai sepeda. Jadi topik kali ini adalah bagaimana kita memiliki atau penting mencintai sepeda ya, itu penting untuk mencintai sepeda yang kita miliki. Kenapa demikian teman-teman? Di situ ada suatu komunikasi ya kita dengan sepeda, yaitu tadi. Jadi efeknya itu atau dampaknya itu, yaitu ini. Jadi di cinta itu ya ada suatu energi ya. Jadi kita membangkitkan suatu keadaan atau spirit ya, spirit goes atau membuka spirit goes di energi cinta kepada sepeda. Oke teman-teman, ini mungkin ya kita agak beralih ya dari yang biasanya saya sampaikan dari bidang teknik ya, teknik persepedaan, tapi ini masih ada hubungannya dengan sepeda teman-teman. Saya selalu teringat ya masa lalu ya, mungkin juga teman-teman mengalami ya. Mungkin masa kecil saya ya mungkin berbeda dengan teman-teman, saya udah agak lanjut usia ya, kira-kira tahun 60-an ya, 60-an ya. Saya kelahiran tahun 1958 ya, tahun 60-an ya. Saya sudah memiliki sepeda dan sejak itulah saya tiada berhentinya mencintai sepeda teman-teman, senang sepeda. Jadi tiada musim sepeda ya. Karena saya terus-menerus mengutak-utik sepeda dan memiliki sepeda yang tiada habisnya gitu teman-teman. Kembali ya pada sekarang ini ya, saya juga sangat senang ya melihat keadaan sekarang itu di mana para ya hampir semua orang-orang ya, masyarakat itu gandrung dengan sepeda teman-teman. Di sini juga tidak terbatasi dari usia, ya, dari tingkatan ekonomi, dari berbagai kalangan ya. Itu tumpah ruah ya. Mereka bersatu dalam kesenangan untuk bersepeda. Coba kalau kita lihat
Car Free Day ya, atau bebas kendaraan bermotor. Itu di berbagai kota itu ada ya, di Jakarta dan kota-kota lain juga ada. Kita akan melihat gitu betapa kita itu menyatu dalam apa ya, kegandrungan atau keceriaan dalam bersepeda, itulah gitu ya. Jadi suatu keadaan di mana ya menyenangkan bersepeda itu. Dan situ tentunya semua orang akan tertarik untuk bersepeda. Ada sesuatu lah di sepeda itu yang membuat dia tuh senang gitu. Nah, saya akan menambahkan gitu ya. Itu bukan hanya senang aja teman-teman ya, lebih daripada senang. Yaitu sumber segala energi yang kita peroleh dari rasa cinta, teman-teman. Cinta itu seperti sumbernya cinta itu dari Tuhan, teman-teman. Tuhan itu sang maha cinta gitu loh. Itu mengalir ya, percikan-percikan cinta itu kepada diri kita. Ya, kita mencintai keluarga, mencintai kekasih, mencintai sesuatu lah yang kita senangi ya, makanan ya, mungkin juga hal yang lain ya, sifatnya barang-barang antik barangkali. Ini sepeda juga salah satu perasaan senang gitu loh, cinta kepada sepeda. Teman-teman, mengenai perkembangan ya, kembali perkembangan sepeda ini memang sangat pesat sekali pada akhir-akhir ini. Itu sudah saya daftar, sudah saya rinci ya. Itu 20-an, ada 20 lebih lah ya. Itu jenis sepeda, itu juga secara keseluruhan ya. Kalau kelompok besar itu ada 4 ya, 4 jenis, tapi jenis-jenisnya dari kelompok 4 itu ada sampai 20 lebih lah ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang menginginkan suatu sepeda tertentu ya bisa milih, teman-teman. Bisa memilih sepedanya dengan jenis tertentu yang cocok untuk dirinya. Biasanya teman-teman yang sudah gandrung ya sebagai hobi goes itu pastilah saya yakin gitu, mereka tuh memiliki, teman-teman memiliki sepeda yang spesial lah ya, yang khusus, yang terpilih karena hobi, karena penilaian, karena sesuatu yang setelah diperhatikan, entah itu membeli jadi dengan sebelumnya menabung terlebih dahulu ya, ataupun itu merakit. Nah, itulah pasti ada sesuatu yang maksimal ya, yang diupayakan dari kemampuan analisisnya untuk menimbang-nimbang sepeda apa yang paling cocok untuk dirinya. Nah, itu mewujud teman-teman ke dalam sesuatu yang disenanginya, yaitu karena saya dan sebagian teman-teman hobi sepeda, yaitu kepada sepeda, teman-teman. Jadi sepeda itu dari yang mulai yang paling murah ya, atau jenis tertentu itu bentangan harganya itu lebar, teman-teman. Bentangan harganya lebar, sehingga untuk jenis tertentu pun harganya bervariasi. Nah, kita bisa memilih lah. Jadi bukan monopoli daripada teman-teman yang lebih mampu barangkali ya, lebih mampu untuk membeli. Teman-teman yang sedang-sedang saja, yang atau sekedar bisa mengungkapkan keinginannya memiliki sepeda yang diinginkan dengan kemampuan pemilihannya, itu juga mereka juga bahagia, teman-teman. Bahagia dalam memiliki sepeda, dan pasti di situ juga ada rasa cinta kepada sepeda. Nah, rasa cinta ini terus terang perlu ya, teman-teman, saya kira ya, kita miliki, perlu ada di diri kita ya, berkenaan dengan sepeda yang kita miliki, karena itu akan merubah, teman-teman ya, merubah persepsi kita ya kepada salah satu sisi kehidupan kita gitu loh. Tentunya teman-teman ada beberapa lah ya, yang mungkin banyak lah ya, yang mempunyai hobi yang lain ya, diantaranya lah ya, salah satu hobinya itu sepeda, teman-teman. Hobi sepeda. Ada yang memiliki hobi macam-macam ya, cinta alam, pendakian gunung, diving, hiking, misalnya ya, climbing, ya sporting, macam-macam sporting ya, itu macam-macam, teman. Tapi kalau sifatnya ini sepeda ini itu agak berbeda dan agak universal ya, karena hampir semua orang ya yang udah bekerja itu mampu membeli, teman-teman. Jadi dari mulai yang harganya barangkali yang sepeda yang agak bekas, tapi dia seneng sepeda itu, kemudian di upgrade, mungkin ya harga pembeliannya di bawah 1 juta, masih ratusan ribu lah ya, sampai puluhan juta, teman-teman, bahkan ratusan juta gitu loh. Saya ya udah coba-coba lah ya, yang paling mahal pun saya udah pernah coba-coba ya. Saya kira ya memang istimewa ya, dengan teknologi yang disisipkan kepada sepeda itu ya, sangat ringan ya, sangat nyaman di goesnya ya, dan membuat kita ya pemilik ya bangga, teman-teman, dan bahkan ya cinta ya
Bahkan kadang-kadang apa ya, waktunya juga setelah jam kerja ya, mereka juga kepada hobi sepeda, kepada sepedanya ya dilihat-lihat ya, dibersihkan, dirawat, kemudian digunakan kemana-mana teman-teman ya. Jadi saya kira inilah yang membuat kita itu dari kecintaan kepada sepeda itu akan timbul ya, timbul suatu dari energi cinta kepada sepeda itu akan timbul suatu membangkitkan ya semangat goes. Nah, semangat goes ini artinya sesuatu yang membuat kita itu sibuk teman-teman, sibuk dalam bergerak ya, bergerak itu dalam bersosialisasi ya, berkumpul bersama komunitas ya, dan mengupgrade sosial kita. Bahkan pada suatu kumpulan tertentu ya, mereka juga spesial pada merek, brand dan tipe tertentu ya, memang itu akan terbentuk segmen-segmennya ya, komunitasnya ya, atau grup-grupnya akan terbentuk sendiri. Nah itu berkat apa teman-teman? Berkat apa situnya? Berkat energi cinta teman-teman kepada sepeda, membentuk suatu keadaan di mana kita tuh akan bertambah lah ya kemampuan kepuasan sosialnya, keinginan untuk mungkin dari sosial itu juga kita dapat menginginkan suatu keriangan, kegembiraan, bahkan memperluas bisnis kita. Dari salah satu jurnal cycling ya, yang saya pernah baca di jurnal di internasional tentunya ya, bahasa Inggris. Jadi hobi sepeda itu sebagai salah satu ya istilahnya perkumpulan orang-orang yang mempunyai bisnis yang besar ya, itu sekarang tuh udah mengalahkan golf teman-teman. Ya golf memang dari dulu udah, tapi sekarang ini akan berbeda. Komunitas atau orang-orang yang berkumpul dari komunitas goes yang ada bisa membantu bisnisnya itu dengan golf tentunya itu akan berbeda teman-teman. Nah mereka ini juga sama-sama ya berjalan kemana-mana ya, dan mengembangkan suatu penjelajahan tertentu, pertemuan di tempat tertentu ya, dan ini agak meningkat teman-teman. Jadi komunitas goes untuk pebisnis juga meningkat, dan mereka juga sangat senang karena olahraganya dan fisiklinya dan sosialnya itu cukup ya, dan dia bisa menentukan waktu kemana aja tanpa ditentukan oleh medan golf teman-teman atau lapangan golf. Inilah keistimewaan daripada sepeda. Hal-hal yang lain yang bisa membuat kita membuka kemampuan kita untuk bergerak atau untuk sehat ya dengan sepeda itu, yaitu teman-teman, adanya komunitas, adanya grup-grup sepeda yang kita masuki, dan mereka pasti akan mengajak kita untuk rutin bersepeda. Nah inilah suatu keuntungan ya daripada bersepeda ya, daripada sepeda dibandingkan dengan olahraga lainnya yang memang juga bisa menggunakan alat gitu. Kalau olahraga yang menggunakan alat lainnya itu dia tidak bergerak, tidak moving ya, tidak mengeksplorasi suatu perjalanan. Nah sepeda ini suatu olahraga dengan satu alat yang mengeksplorasi perjalanan itu, entah di situ dari mulai sportnya di dalam kota, di lingkungan urban ya, atau ke komuter ya, lebih jauh lagi, atau touring yang memiliki jarak mungkin di atas touring itu di atas 500 km demikian rupa. Nah ini akan membuat kita itu exciting, terkesima ya, pengalaman-pengalaman baru yang kita alami. Biasanya kita juga tidak sendiri teman-teman, bersama-sama dengan teman-teman yang lain ya. Kita juga mungkin dalam rombongan tertentu kita bisa menginginkan suatu donasi ya, teman-teman yang memiliki kelebihan uang terus melihat suatu keadaan tertentu, melewati desa tertentu ya, ini juga bisa mengumpulkan uang untuk mendonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan banyak kegiatan sosial yang bisa diambil daripada bersepeda. Inilah teman-teman keistimewaan kita perlunya mencintai sepeda gitu teman-teman. Yang kita miliki tentunya teman-teman. Jadi inilah yang akan saya sampaikan, bahwa kita ya sebagai seorang yang aktif tentunya ya, yang aktif, yang biasanya yang muda ya, dari yang muda sampai yang tua pun ini tentunya adalah ya sepeda satu atau dua ya, yang barangkali ya yang ini kan tentunya ini bisa bertambah ya
keinginan goesnya itu kalau kita mencintai sepeda, teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang udah sedikit melupakan sepeda, cobalah teman-teman dilihat sepedanya di rumah, apakah masih ada, apakah sudah digantung dengan ban yang kempes gitu, atau mungkin akan nambah lagi sepedanya, atau akan upgrade. Cobalah perhatikan ya, perhatikan lebih jauh lagi, sehingga kita bisa lebih intens berkomunikasi dengan sepedanya. Nah, dengan berkomunikasi ya, dengan ya kotak-kutik ya, membersihkan, merawat, mengganti komponen, dan mereka-reka lah ya, kita akan timbul suatu kecintaan kepada sepeda, teman-teman. Terutama teman-teman nih yang udah lama sepedanya digantung. saya menggugah lah pada teman-teman semua untuk mulailah ya, mulai tadinya mungkin sudah memulai kembali lah ya untuk melihat sepedanya. Kita turunkan sepedanya, kita bersihkan ya, kita coba keliling-keliling di kompleks ketemu teman-teman. Nah, makin lama makin terasa komunikasi kita dengan sepeda yang akan menimbulkan suatu cinta kepada sepeda, teman-teman. Oke teman-teman, hal yang lain saya kira yang ingin saya bahas gitu aja teman-teman ya. Betapa sumber cinta yang ada, yang bersumber dari Tuhan ya, yang mengalir kepada alam semesta ciptaannya itu, dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya itu, termasuk kita teman-teman juga, itu mengalir juga ya dari kita dan manusia kepada lingkungan, teman-teman. Lingkungan itu diantaranya kesenangannya itu hobi, teman-teman. Hobi itu adalah bagian daripada cinta gitu loh. Nah, jadi cinta itu kepada sesuatu itu akan memperbesar ya semangat kita untuk beraktivitas dengan kecintaan kita itu, gitu loh teman-teman. Bahkan ada satu cerita bahwa dulu zaman orang-orang senang batu, waduh, mencari batu kemana-mana teman-teman, batu akik tuh, sampai ke Sukabumi, ke Jawa, ke Pantai Selatan, ke tempat-tempat ke Sumatera untuk mencari akik zaman dulu. Masih keranjingan, teman-teman saya juga dijangkit itu, tapi sekarang udah turun. Nah, demikian juga dengan sepeda atau dengan olahraga yang lainnya, kita akan gandrung dan membuat kita tuh lebih bersemangat hidup. Oke teman-teman, cinta kepada sepeda yang dimiliki akan membuat kita hidup lebih sehat, lebih bergairah ya, dan membangkitkan keinginan kita untuk beraktivitas lebih besar lagi, dan itu akan membuat kita lebih bahagia. Oke teman-teman, gitu aja kira-kira dari Danis Bike mengenai kecintaan kita kepada sepeda yang akan membangkitkan semangat hidup kita. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk semua yang di luar hal yang non teknis yang biasa saya sampaikan. Saya kira ini cukup menarik juga. Terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.